Kok balik putar aja keluar nih. Ya putar bulannya apa? Aja. Jaga. Kalau nggak ada birunya kenapa warga sana nolak gitu? Dan itu salah pengertian. Saya beritahu bahwa saya aja berani, Pak. Di atas peti, Pak, saya berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Paung, segmen Cumi Baper, Cuma Opini dan berbagi persepsi sosial maksudnya. Sekarang nih banyak fenomena sosial yang banyak pengen dibahas. Nah, kebetulan gue lagi sama seorang sosiolog, dia dosen UNJ, namanya Bapak Saifuddin. Salam ya buat Almira. Oh iya, Ini biar dosen juga dia gaul juga, dia lagi live juga nih, sambil live juga dia tuh. Live. Oke. Ini live sama YouTuber nih. Nah, sekarang pada kali ini gue mau ngebahas tentang apa tadi namanya? Jadi gue lupa. Tentang ini, stigma negatif bagi para penderita COVID-19. Jangankan penderitanya, ini yang udah meninggal aja masih di stigma negatifin, yang udah tinggal dikubur gitu kan. Ini masih ditolak sama warga. Banyak kejadian di beberapa daerah, khususnya sih di luar kota, yaitu jenazah pulang lewat pakai ambulan, ditolak, Sehat. diusir, disuruh pulang balik, putar balik, atau enggak disurakin, jangan di sini gitu kan. Nah, ini fenomena apa yang terjadi nih? Kayaknya COVID-19 ini stigma negatifnya tuh lebih parah daripada kusta atau enggak AIDS nih. Nah, itu dia kan penderita kusta ya, setahunya yang di stigma negatif itu penderita kusta, tapi ini COVID, bahkan yang udah meninggal juga, itu kan gimana perasaan keluarganya coba kan? Nah, gimana tuh Pak? Fenomena apa nih Pak sekarang Pak ini? Nih, biar jelas nih. Oke ya, sebenarnya kan yang jadi persoalan di masyarakat kita ini kan kurangnya edukasi yang intensif dari pemerintah ya terkait dengan COVID-19 ini atau coronavirus 2019. Oleh karena itulah sebenarnya ketika masyarakat diedukasi, itu yang bisa membuat masyarakat kemudian jadi berpikir untuk bisa bijak menyikapi para korban yang terkena COVID-19 ini. Hal yang paling sangat menyedihkan saat ini kan adalah ketika ada jenazah dari COVID-19, kemudian masyarakat menolak jenazahnya itu. Asumsi dari masyarakat yang berkembang di saat ini adalah bahwa jenazah dari korban COVID-19 ini nanti dikhawatirkan akan menjadi wabah atau menjadi suatu sumber penyakit di lingkungan masyarakat tempat pemakaman itu. Nah, ini yang sebenarnya kemudian direspon oleh masyarakat secara reaktif. Nah, direspon secara reaktif inilah yang membuat kemudian masyarakat menjadi panik juga, atau dalam kondisi situasi yang dimana kepanikan ini kemudian jadi nggak punya alasan yang logis atau alasan yang rasional. Nah, oleh karena itulah tugas pemerintah adalah memberitahu bahwa jenazah-jenazah dari korban COVID-19 ini mereka sudah memenuhi standar operasional prosedur pada saat mau dimakamkan, yang dimana potensi dia akan menularkan dari hasil bangkai jenazahnya nanti di kemudian hari itu bisa diminimalisir. Jadi sudah ada standar operasional prosedur di dalam proses pemakaman para korban COVID-19. Nah, oleh karena itulah salah satu upaya yang menurut saya harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, adalah dia berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dari tataran pemerintah daerah yang tertinggi sampai yang paling terendah, yaitu tingkat RT dan RW, untuk memberikan proses edukasi kepada masyarakat terkait dengan para jenazah korban COVID-19. Nah, termasuk salah satunya pemerintah daerah di sini bisa memberikan semacam informasi, memberikan spanduk baliho di tempat-tempat pemakaman yang ada di wilayahnya masing-masing, dengan memberikan berbagai macam informasi terkait dengan jenazah korban COVID-19. Hal ini supaya tidak terjadi salah tafsir oleh masyarakat, yang kemudian nanti efeknya adalah bisa merugikan masyarakat itu sendiri, dan khususnya adalah bagi keluarga dari si
jenazah korban ini. Karena memang hal yang terjadi saat ini adalah ketika ada jenazah COVID-19 kemudian langsung masyarakat memblokade. Nah ini sebenarnya asas keadilan dan asas simpati bahkan empati dari masyarakat ini mengalami penurunan atau berkurang. Padahal sebenarnya para jenazah korban dari COVID-19 ini sudah persiapkan sesuai dengan secara operasional prosedur agar nanti tidak menimbulkan bahaya di kemudian hari bagi masyarakat di sekitar pemakaman. Jadi yang perlu dilakukan menurut saya adalah bagaimana pemerintah ini mampu memberikan proses edukasi yang mendasar kepada masyarakat agar masyarakat tidak bertindak irasional atau bahkan bertindak hal yang sangat ekstrim sekali yaitu melakukan tindakan yang anarkis. Bahkan dikhawatirkan masyarakat bisa melakukan kegiatan yang menggali makam itu kembali kemudian tiba-tiba membakar. Si jenazah itu dengan asumsi kalau dibakar nanti si virusnya mati. Ya kan? Padahal kan konteks kultur dari masyarakat kita kan bukan dibakar atau dikremasi tetapi dikebumikan di tanah. Itu yang dipahami oleh masyarakat kita sebagai kultur yang sudah melekat di masyarakat kita. Nah, mungkin kira itu bisa ditambahin cara edukasinya, mungkin dikasih informasi bahwa ini udah dipetiin gitu ya, proses petinya juga udah dirapet gitu kan, jenazah udah dipetiin terus sudah mungkin diplastikin gitu. Maksudnya tuh info-info itu yang kurang Pak, yang kepada masyarakat. Iya, jadi info-info yang seperti itu yang seharusnya menurut saya tuh pemerintah juga harus menyikapinya secara cepat ya. Jangan sampai fenomena penolakan masyarakat pada jenazah COVID-19 ini makin menyebar luas nih di seluruh Indonesia dan bahkan makin bertindak sangat ekstrim sekali, ya kan? Yang dimana kemudian menggali kembali makam itu kemudian langsung membakarnya dengan bensin. Ini kan tentu juga ada efek psikologis nanti, efek psikologis pada keluarganya. Karena keluarga itu kan bagi seorang masyarakat di Indonesia kan ketika ada anggota keluarga dikuburkan, kemudian ada makamnya, ada kuburnya, itu kan simbol ikatan batin antara keluarga dengan orang yang sudah meninggal yang keluarga. Jadi ketika misalnya di makam itu udah nggak ada lagi sosok jenazahnya, itu kan tentu akan berdampak psikologis kepada si anggota keluarga yang masih hidup. Nah itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk bisa bersikap agak rasional. Nah sampai kemarin tuh saya baca tuh Pak di Sulawesi Selatan apa kalau nggak salah itu gubernur tuh sampai bikin pemakaman sendiri khusus korban COVID gitu kan. Nah sampai kayak gitu, yang penting di sini tuh edukasi dan sosialisasi bahwa kalau itu udah aman ya Pak yang gitu Pak. Nah terus Pak, bagi korban yang ini Pak, yang bukan yang udah meninggal nih, yang udah terkena nih. Nah nanti kita bahas setelah yang satu ini udah beda segmen nanti, oke? Sampai jumpa lagi di Cumi Baper.